Jangan apa namanya, jangan mau jangan mau ngalah ya. Pokoknya kita gimana bijak menyikapi, misalnya kalau memang oh ya, misalnya kayak kalau memang orang itu tipe yang ngotot bener-bener nggak mau tahu, pokoknya aku nih nggak salah, ya udah kita, karena memang salahnya bukan dari kita, berarti kan istilahnya kita nggak perlu bertanggung jawab kan sebenarnya, ya kita tanggepin aja, oh iya bu nanti jadi masukan atau apa gitu aja. Tapi yang pertama yang pasti kita harus meluruskan bahwa sebenarnya kita nggak salah, salahnya dari sisi yang lain misalnya, atau mungkin dari pihak konsumennya sendiri. Tapi kan karena dia tetap komplain, ya udah kita kita dengerin aja, kita tampung, oh iya ya sudah, maksudnya tetap kita tampung, tapi kita juga nggak ikut kepancing emosi. Kalau kita ikut kepancing emosi nggak bakalan pernah selesai. Yang penting kita sudah menjelaskan, kalau tetap dia ngotot, ya sudah, di situ posisi kita berubah. Kita sebagai hanya pendengar aja jadinya, tampung. Kan kadang memang ada orang yang ngotot aja padahal dia yang salah. Banyak sih yang kayak gitu sebenarnya, tapi selama kita sudah menjelaskan, ya udah kita tampung aja. Nanti kan kita bisa menjelaskan ke atasan kita kondisinya seperti apa. Kan orang lain juga ngeliat kan biasanya, tahu keadaannya seperti apa. Begitu. Oke, oke. Iya, jadi kita jangan sampai ke bawah emosi, kita tetap tenang, kita berusaha untuk mengatasinya. Maksudnya, pokoknya intinya jangan kepancing loh. Kan kadang-kadang itu ada orang yang sukanya memang mancing emosinya orang, ya, ya nggak. Kalau dia bisa mancing emosi, dia merasa puas, ada loh yang kayak gitu. Kayak cari gara-gara. Dikun. Biasanya ada mbak, setiap perusahaan bisa apa, ada pengacara perusahaan atau paling nggak partnernya lah nanti. Jadi kalau ada masalah apa yang menangani mereka. Kalau misalnya nggak punya sendiri dalam perusahaan, ya Allah, bentar cukup. Nah, dia paling nggak kenal sama kuasa hukum siapa. Soalnya itu penting kalau ada masalah-masalah apa harus segera ditangani kan, kalau misalnya sampai konsumen itu komplain atau kita dengan sikapnya konsumen yang seperti itu kita sampai mengalami kerugian yang besar walaupun sebenarnya kita nggak salah, itu kan kita bisa menuntut balik kan. Biasanya ada. Kayak ada yang lagi yang mau ditanyakan. Ya, bisnis jangan pakai hati. Apa ya? Tergantung sih mbak. Kalau tergantung, misalnya gini, kalau menurut saya, misalnya kak, gimana caranya kita bisa profesional itu aja. Bukan nggak pakai hati. Ya tetap pakai hati lah. Maksudnya kita kan manusia, nggak mungkin apa namanya, nggak mungkin apa mati rasa kan. Jadi misalnya mbak punya bisnis sama temen. Nah ketika misalnya temen itu berbuat kesalahan atau apa, ya itu tetap harus ditindak sesuai prosedur, maksudnya sesuai perjanjian yang ada. Jangan karena dia temen terus kita jadi lemah, maksudnya ya wis lah ngalah wae wong ini temen kita. Nah kalau kayak gitu jangan, maksudnya. Jadi gimana bisa bertindak seprofesional mungkin, ya bukan benar-benar nggak pakai hati juga, maksudnya dilihat dulu konteksnya. Pokoknya harus bisa membedakan urusan pribadi sama urusan bisnis, walaupun itu misalnya bisnis sama teman. Saya kan lagi
bangun apa namanya kursus musik piano kan, lagi bangun kursus musik piano ini kebetulan sama teman saya sudah kenal lama sama dia. Nah itu tapi kalau misalnya saya ada salah atau dia ada salah, kita tetap profesional, jadi tetap saling ingatkan. Ketika kita bahas tentang les-lesan kita di sini partner bisnis, tapi di luar hal itu kita teman lagi. Nah harus bisa bedain kita ini di sini sebagai siapa, kapan kita harus bertindak sebagai siapa, kayak gitu. Itu aja sih menurut saya, bukan nggak pakai hati sama sekali. Mm-mm. Intinya kalau berbisnis menurut saya harus profesional. Nah kalau misalnya kita nih, misalnya kayak apa, saya kan les musik ya, andai kata kan nggak mau menutup kemungkinan misalnya salah satu murid suatu saat kondisi keluarganya sedang menurun, misalnya ada yang keluarga yang sakit sehingga dia mungkin bulan ini nggak bisa bayar. Nah kalau kita nggak pakai hati kan nggak mau tahu pokoknya gimana caranya dia harus bayar kan. Nah itu juga nggak bisa kayak gitu loh. Maksudnya ada hal-hal tertentu yang harus kita bisa bertoleransi sama itu selama hal itu masih masuk akal. Paham nggak Mbak? Maksudnya kalau kita sampai nggak pakai hati, nggak mau tahu, peduli kingkong, itu kan urusanmu, keluargamu sakit, kamu nggak punya duit, urusanmu, pokoknya kamu harus bayar ke aku nggak mau rugi. Nah kayak gitu juga nggak bisa apa, maksudnya nggak bisa kayak gitu juga gitu loh. Maksudnya dilihat kondisinya, kalau memang misalnya bulan ini nggak bisa, ya bulan depan bisanya ya sudah, kan paling nggak kita masih ada batas waktu. Tapi andai kata memang sudah nggak bisa, nah itu nanti tergantung kita keputusannya seperti apa. Kita bicarakan bersama, pokoknya intinya harus ada pembicaraan bersama, jangan jangan satu pihak aja. Karena kita kan kalau bisnis karena pasti ada berinteraksi sama orang, nah itu gimana caranya. Tapi kalau misalnya tiap bulan dia perilakunya seperti itu beda kasus kan. Tiap bulan dia bayarnya telat, padahal nggak ada kondisi apa-apa. Nah itu kita harus menuntut seperti itu. Maksudnya dia harus gimana caranya harus ditertibkan bayar tepat waktu. Itu kan beda kasus. Nah kalau kita bisnis nggak pakai hati, itu tadi kita nggak mau tahu. Beda loh ya. Jadi tergantung konteksnya, dimana kita. Yang penting pokoknya intinya profesional. Itu menurut saya. Ya bisnis bisnis temen ya temen. Jadi ketika kita ngomongin bisnis, berarti dia di situ partner bisnis kita. Tapi ketika di luar itu, kita misalnya jalan-jalan bareng, ya dia teman kita. Saya sama temen saya mesti kayak gitu. Pokoknya ini konco ya konco, dan gimana caranya jangan sampai dengan berbisnis ini merusak pertemanan. Nah itu jangan. Kan kalau kita nggak bisa membedakan antara bisnis sama pertemanan, itu nanti jadi tumpang tindih. Makanya kok bikin bisnis sama teman tetap harus ada perjanjian hitam di atas putih. Bukannya apa-apa, cuman buat biar profesional aja. Maksudnya tetap lakukan hal-hal seperti orang lain yang anggapannya ketika bikin bisnis bukan temen. Nah, awalnya cuman bener-bener partner bisnis yang kayak gitu. Oke, oke. Yang mau ditanyakan lagi, ini sudah jam 12. Kita akhiri sampai di sini dulu ya. Pak Suyati sudah oke? Yuhu, ya sudah, tolong dipelajarin lagi ya. Mbak, Mas, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.